orang yang cukup tahu sejarah Bandung ya. Waduh. Elita, Nusantara, ada Dian. Oh, ada hotel di situ. Ya. Asia Afrikanya sebelum Pikiran Rakyat. Saya boleh nyebutin hotelnya nggak? Ya, balik lagi di Aku Mau Tahu, bikin kamu makin tahu. Nah, kali ini lagi ada di salah satu hotel di Bandung yang bisa dibilang ini hotel dengan view poolnya yang paling keren di kota Bandung. Karena bisa lihat sepanjang jalan Pasupati atau flyover Pasupati dari ujung gerbang Tol Paster sampai dengan menuju ke Gasibu. Kebetulan saya sudah berada bersama seseorang. Ini kalau dibilang sahabat iya, dibilang kakak iya, bapak iya. Beliau ada Bapak Iyo Satrio selaku eksekutif asisten manajer dari Grandia Hotel Bandung. Pak Iyo sehat, Pak Iyo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini sudah lama tidak bertemu sama Pak Iyo dan alhamdulillah hari ini bisa ngobrol langsung di tempat yang menjadi favoritnya warga Bandung atau warga luar kota Bandung kalau datang ke Grandia. Ini emang favoritnya di sini apa ya? Betul. Di swimming pool. Swimming pool, di poolside-nya di area swimming pool ini kamu bisa lihat dari ujung sana ya, sebatas mata memandang gerbang Tol Paster. Jadi kalau pengen lihat macet enggaknya Paster sampai Gasibu bisa dilihat dari sini ya. Bisa dilihat dari sini. Termasuk yang kemarin lagi ada acara after Persib ya. Bisa dilihat dari sini ya. Betul. Itu dia. Atau enggak kalau misalnya mau dari sini mau kemana lagi, mau ada tujuan ke kawasan timur atau kawasan barat, hujan di daerah mana bisa ketahuan dari sini juga Pak Yo ya. Siap. Oke. Grandia Hotel. Ini selalu kalau saya ngomongin Grandia, oh yang kolam renang di samping Pasupati ya, cenah gitu ya Pak ya. Ya. Ini emang sengaja dibuat ini sebagai ikonik atau gimana Pak? Betul. Dulu pada saat pembangunan memang konsepnya untuk bagaimana caranya supaya Pasupati ini bisa dilihat tidak dari kamar tapi langsung live dari pool. Dari poolnya ya. Oke. Karena kan kalau misalnya kita lihat lokasinya juga di pusat kota ya Pak Yo ya. Betul. Kalau alamat lengkapnya Jalan Ciamplas nomor 82 Bandung. Nomor 82 Bandung. Sebelah flyover Pasupati. Itu langsung kalau dari arah Gasibu turun ke Ciamplas, belok kiri udah langsung nyampe ya Pak ya. Betul. Gak jauh dari bandara, dari stasiun, kemudian juga dari pusat perbelanjaan. Pokoknya deket kemana-mana dengan transportasi yang mudah dijangkau pastinya ya. Pak Yo, beberapa orang Bandung tuh mengenalnya dulu kan ada Pasti Bakery-nya Pak Yo ya. Sampai akhirnya menjadi hotel megah. Ini gimana ceritanya Pak Yo? Kalau saya singkat aja ya, karena ini panjang sekali. Dulu kita berdiri itu hanya bakery, oke. Dan favorit banget. Kemudian berkembang ada coffee shop, oke. Ya, restoran dan coffee shop. Kemudian berjalannya waktu, rezeki dari owner kita berkembang, akhirnya dibuatlah yang tadinya konsep restoran 4 lantai langsung aja jadi hotel deh. Jadi hotel. Padahal dulu hotel restorannya pun laris dengan event wedding, gathering dan lain sebagainya. Meeting. Disempurnakan menjadi hotel ya. Betul. Oke, berarti dari tahun 2015 ya. Bulan September 2015 Grandia berdiri di tempat yang sama dengan Pasti Bakery. Dulu namanya tetap Grandia juga. Sama. Namanya Grandia. Ya. Oke, sampai akhirnya jadi hotel megah yang bisa terlihat ketika warga Jakarta atau luar Bandung keluar Tol Paster, hotel megah yang ada di flyover yang bisa terlihat dari berbagai sisi ya Grandia Hotel nih. Betul. Pak Yo, kalau kategori hotelnya sendiri bintang berapa sih Grandia ini? Sampai saat ini kita kategorinya bintang 4. Bintang 4. Dengan fasilitas yang tentunya bisa memprovide semua kebutuhan dari para tamunya ya. Betul. Kamar total ada berapa Pak Yo? Total kamar 86 dibagi 4 tipe ya. 4 tipe, oke. Grandia Suite, Family Suite, kemudian balkoni. Balkoni nih ya? Ya, deluxe, balkoni dan deluxe. Nah, ini yang balkoni yang uniknya nih, jadi view-nya double. Kalau tadi di poolside ini view-nya Bandung Pasupati. Betul. Kalau dari balkon ya poolnya ya Pasupati. Jadi sekalian bisa dinikmati dari kamar, ya, bisa melihat pemandangan orang yang berenang, bisa melihat keramaian di Jembatan Pasupati. Kalau misalnya sekarang ganti nama ya? Kenapa? Jembatannya. Jadi jalan apa?
Jadi flyovernya ganti nama kan ya? Flyovernya ganti nama kan? Muhtar Kusuma Muhtar Atmaja. Kusuma Atmaja. Lebih tahu beliau. Ya. Karena orang udah identiknya sama Pak Supati. Betul, Ya. Tapi sudah memang melekat. tahun kemarin ya kalau tidak salah Ya. diganti jadi jembatan Muhtar Kusuma Atmaja ya. Mau Muhtar Kusuma Atmaja mau Pak Supati, Grandianya tetap di Ciamblas, teman-teman muda. Grandianya tidak diganti. Tidak diganti, Pak Yo. Nah, selain itu juga pastinya ada fasilitas lain penunjang seperti misalnya kalau ada yang mau meeting, karena kan ini pusat kota. Kalau misalnya orang bosen meeting di kantor, pengen meeting di hotel, ada berapa ruang meeting atau meeting room di Grandia Hotel, Pak Yo? Untuk ballroom yang besar kita ada 1, tapi ballroom itu bisa dibagi 3. Oke. Jadi bisa masing-masing ballroom tuh bisa kapasitas 100. Kemudian kita ada meeting room, 5 meeting room 5 meeting dengan room. kapasitas rata-rata 40-an. Banyak ya. Kemudian kita punya business center juga yang bisa dimanfaatkan untuk acara private meeting ya. Oke. Kemudian kita juga ada meeting di area full view ini. Oke. Oh, VIP depan meeting VIP room ya. Iya. Kapasitas Jadi, berapa tuh? itu bisa sampai 50 ya. 50 ya. Oke. Banyak ya berarti ya. Ya, jadi selain mereka serius meeting, kalau ada yang senang merokok, Oke, area bisa langsung areanya keluar. Ya, nggak jauh ya. tidak jauh. Ini ngomongin soal ballroom tadi bisa dibagi 3. Kalau kapasitas fullnya, Kalau untuk standing party bisa sampai 600. wow, ini kalau misalnya Ya. mau bikin gathering, wedding, bang-bangnya Maya, Ya, itu bisa sampai 600. Dan uniknya saya pernah lihat, juga pernah masuk ke area ballroomnya, uniknya juga pemandangannya langsung jalan Ciamplas ya. Dan caplas Jalan Ciamplas. Jadi kacanya, ceilingnya juga tinggi ya. bisa dibuka ya, 7 meter. 7 meter tuh tinggi, jadi nggak, terus pilarless juga ya, nggak Ya. terlalu banyak pilar, jadi Tidak ada pilar sama sekali. tidak ada pilar sama sekali, jadi cocok banget kalau misalnya mau bikin acara yang tentunya ingin tidak terganggu dengan adanya pilar. Kadang orang foto kan suka keganggu, Ya. dekor juga keganggu sama pilar. Di sini nggak ada pilares ya. Nah, Pak Yo, ngomongin soal makanan yang ada di Grandia, selalu jadi topik obrolan. Enak dan enak. Andalannya sebenarnya makanan di Grandia ini pastry-nya kah atau ada makanan lain gitu, Pak Yo? Untuk makanan utama yang sangat diandalkan oleh kami adalah Chinese Food ya. Ya. Chinese food ya. Ya, karena cook kami dari dulu Hah? dengan kemampuan keliling-keliling tempat-tempat belajar, akhirnya menetap di Grandia dan punya ini sendiri. Jadi ilmunya dari sana tetap di Grandia stay-nya ya. Ya. Nyamannya di sini ya, Pak. Nyamannya di sini. Jadi Chinese food jadi favorit. Ya. Yang kedua pastry mungkin Pastry ya. Mas ya. Karena sebelum ada hotel ini prioritas utama kita di bakery dan pastry. Sejarahnya pastry bakery-nya dulu ya. Betul. Oke. Itu andalan dari Grandia. Karena kalau misalnya datang ke Grandia mau breakfast atau menu iftar, itu yang jadi serbuan tuh selain dari gorengan ya, kalau orang kita gitu pas buka harusnya dengan yang manis ya. Nah, ini berbuka dengan yang manisnya tuh pastry yang jadi favorit apa ya? Betul. Nah, pas ini ngomongin soal makanan tidak lepas dari menu iftar yang pasti dicari sama teman-teman semua yang kebetulan lagi pengen buka bareng sama keluarga, kerabat atau teman-temannya. Nah, untuk iftar sendiri di Grandia, Pak Yo, mengusung tema apa nih, Pak Yo, untuk tahun ini? Nusantara kah atau ada tema khusus gitu? Tidak ada tema khusus, cuman setiap tahun kita selalu untuk menu itu di mix ya. Di mix ya? Dari mulai Sundanese, Indonesia, Western, Chinese, jadi kita mix. Setiap hari ada itu? Setiap hari, dan kita mulai start dari tajil, kurma, kolak, gorengan. Kalau mungkin di tempat lain disebutin satu-satu, kalau kita tuh komplit aja. Komplit semua? Ya. Justru enak, kalau menurut saya, justru enak seperti itu. Ketika orang memang suka, datang nih 5 orang, yang satu suka makanan Chinese food, yang satu suka Indonesia tradisional food, yang satu pengen Jepangan misalnya, itu terakumulasi dan terakomodir semua ya? Iya. Oh, cakep. Ya. Jadi nggak harus lihat hari ini menunya tradisional Indonesia, baru bisa makan Japanese besok nggak gitu ya? Oh. Jadi lengkap semua. Ya. Dari satu lagi, kita menyiapkan tempat buat sholat. Oke, musolanya. Musolanya ada di lantai 1. Itu kita siapin musola besar, bisa kapasitas sampai 100. Nah ini yang penting sekali kalau misalnya mau buka bersama, buka puasa, pada saat mau sholat maghrib tuh orang susah karena harus ngantri. Ya, ini kapasitas 100 mah kayaknya ditinggalin restoran juga masih muat ya, Pak Yo? Masih muat. Ya. Selain dari parkirnya yang luas di beberapa lantai nih, Sohib Au. Nah, untuk iftar sendiri paketnya di berapa, Pak Yo? Kalau boleh di-spill sama Sohib Au. Kalau harganya mungkin lebih kompetitif ya. Kita jual dengan 178.000 per pax.
178.000 Ya. per pax. Ya. Under 200 ya, Pak ya? Ya. Untuk bintang 4 itu affordable, Pak Yo? Eh, Sangat affordable. kompetitif lah. Kompetitif ya? Ya. Oke, terjangkau sekali dengan varian menu yang sangat banyak, variatif, kemudian juga dengan cita rasa yang udah nggak usah dijelasin lagi, warga Bandung udah pada tahu gitu ya. Ya. Dan itu dari setiap harinya menunya pasti Berubah. beda ya, berubah. Ada promo nggak, Pak Yo? Misalnya menu ada misalnya beli berapa, gratis berapa gitu. Pembelanjaan 10 orang, free 1. Buy 10 get 1 free ya? Betul. Oke, itu sampai akhir bulan masih berlaku ya? Kenapa kita tidak tinggi-tinggi jual harga? Karena kita maintain customer potensial Grandia yang dari tahun ke tahun terus di sini. Betul, karena banyak ya. Ya. Karena banyak, jadi di Bandungnya ada beberapa hotel yang memang menjadi tempat wajib ketika iftar. Grandia ini jadi salah satu hotel yang customer loyalnya tuh nggak mau berubah. Kan ada customer yang gini, tahun ini mau coba di sini, tahun depan pindah. Ini tuh nggak stay di sini ya. Ya. Karena mungkin Alhamdulillah udah nyaman dengan cita rasanya, Pak. Betul. Selain cita rasa, mungkin suasana, pelayanannya. Ya. Betul banget. Itu yang bikin orang nyaman dan betah, Pak Yo ya. Betul. Kalau misalnya ada yang mau kepoin semua promo dari Grandia, boleh dicek di mana, Pak Yo? Di Instagram ya, Grandia Hotel. Yang baru ya, karena kemarin kita ada sedikit bermasalah. Yang barunya Grandia Hotel Bandung. Grandia Hotel Bandung ya, ada Bandungnya. Silakan dicek semua promo dan info terupdate, baik itu menu iftar atau mungkin ada yang mau nanti lebaran nggak mau di rumah karena ART-nya mungkin pulang kampung nggak mau masak tapi yang tetap berlebaran tanpa harus ribet masak, boleh di Grandia ya. Jadi kalau yang kebetulan males makan di rumah pada saat lebaran, kita ada paket menu lebaran. Kupat tahu, lontong kupat lebaran, ketupat lebaran, lontong sayur dan lain sebagainya, ada semua ya. Jadi khas bener-bener menu lebaran. Otentiknya dapat ya? Dapat. Oke, silahkan ke Grandia mau lebaran atau mungkin nanti halang after lebaran boleh silahkan datang ke Grandia. Nah, Pak Yo ini sebenarnya ya tidak hanya sebagai seorang eksekutif asisten manajer dari Grandia Hotel Bandung. Beliau juga orang yang cukup tahu sejarah Bandung ya. Waduh, kelihatan tuanya ya. Karena kalau saya ngobrol sama Pak Yo, tahu nggak ini? Nah, kebetulan saya mau kasih challenge sama Pak Yo ya, sekaligus juga jadi knowledge buat saya bau semua. Bandung tuh dulu daerah ini tuh apa, awalnya tuh bangunan apa sebelum sekarang mungkin jadi sekolah, jadi mall, jadi apa. Pak Yo mungkin bisa ngasih tahu informasinya buat kalian semua yang selama ini tahu Bandung seperti sekarang, nggak tahu dulunya kayak gimana. Nah, saya mau ngasih pertanyaan sama Pak Yo, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sebutkan bioskop zaman dulu, 3 aja Pak Yo. Yang Pak Yo ingat, yang mungkin zilenial, milenial sekarang nggak tahu, tapi mama papanya tahu. Bioskop zaman dulu dan di mana lokasinya Pak Yo? Dulu di alun-alun. Alun-alun, oke. Dulu ada Miramar, istilahnya restoran terkenal dulu, yang sekarang lahannya kosong. Oke, sekarang dipakai. Ya, itu di situ ada bioskop Nusantara. Nusantara, oke. Satu. Oke. Elita. Posisinya seberang Masjid Agung atau seberang Masjid Agung, berhadapan dengan lapak hijau itu ya? Ya. Oke, itu Nusantara. Yang sekarang jadi lahan parkir ya? Iya, itu Nusantara. Nusantara, kemudian ada Elita. Wah, Elita saya baru dengar. Kalau Nusantara saya dengar. Elita di mana, Pak? Ayo. Sama, bersebelahan dulu bioskopnya satu deret. Oh, satu deret. Elita, Nusantara, ada Dian. Saya baru tahu juga Dian. Di situ Dian juga. itu sekarang jadi lapangan futsal ya. Di situ juga. Di sampingnya Masjid Agung. Bukan daerah Balong Gede. Apa itu Balong Gede bukan? Apa sih namanya itu yang mau ke Boymas? Iya, itu. Oh, itu di situ ada. Ya. Oh, Dian ya. Kemudian ada Aneka bioskop Aneka dulu. Di alun-alun di deretan itu. Saya baru tahu di situ ada bioskop Dian, Aneka, Elita, apa lagi Pak Yo? Dian, Aneka, Elita, kemudian yang kesini ada Panti Budaya. Panti Budaya sekarang jadi Bank Indonesia. Yang di dekat Balai Kota. Dulu kesininya namanya bioskopnya Vanda. Dari Panti Budaya. Oh, makanya di sana ada Taman Vanda kan? Ya, itu dari Panti Budaya. Panti Budaya, singkatan itu berarti. Ya. Wah, baru tahu nih. Ke sebelah sininya ada Panti Karya. Itu bioskop juga yang sekarang jadi depan BIP.
Oh, Dunkin. Dunkin ya. Nah, itu dulu Patikarya itu. Bioskop itu dulu. Bioskop. Wow. Baru tahu ya. Di tengahnya lagi di Braga ada Braga Sky. Braga Sky pernah dengar tapi nggak Sekarang tahu lokasinya. sekarang kalau nggak salah jadi diskotik dangdut ya. Oh, Itu oke. Braga Sky itu bioskop dulu. Dulunya Bentuknya bioskop. unik ya. Dia Oh. bentuknya bulat. Oh, oke. Aduh, jadi ketahuan saya. Saya tahunya cuma karena saya orang suka jadi, tahunya Bison doang, Pak. Bison kesini, Bison Kesini kesini, era kesini. Itu berarti tahun berapa? 80 ada? 80 90 lah. 80 awal 90 kali Ya. ya. Oke, lebih dari 3 tepuk tangan buat Pak Yo. Oke, ya. 7 tadi ya. Lebih dari 5 7. Selanjutnya Pak Yo, sebutkan 3 tempat hiburan malam zaman dulu dengan Pak Yo muda. Tempat hiburan malam. Kalau angkatan saya kan ada Amnes, ada Skor, Embassy. Kalau Pak Yo jauh sebelum itu apa Pak Yo? Mungkin semua orang akan kenal Studio Is ya. Oh, Studio Is, oke. Ya, di Ciamplas. Oke. Sekarang jadi hotel. Nah, Kemudian orang akan kenal Marabu. Marabu di mana? Marabu itu di Braga. Yang sekarang jadi dangdut itu. Oh, di situ juga Ya. deketan sama bioskop tadi berarti. Ya, Oh, oke. sebelum dangdut itu bioskop dulu. Nah, Dangdut Marabu baru dangdut. Oh, baik. Luar Sama lagi biasa. baru dua. Ada LA LA di Asia Afrika. Asia Afrika deket apa tuh, Pak? Yang sekarang jadi hotel juga. Oh, ada hotel di situ. Ya. Asia Afrikanya sebelum Pikiran Rakyat. Saya boleh nyebutin hotelnya nggak? Deketnya. Pikiran Rakyat sebelum masuk sudah? Sebelum ya? Udah lewat dari kantor pos. Oh, udah lewat kantor pos. Ya, ada hotel besar. Nah, dulu Oke. dulu itu Yang ada lift bukan? Ya. Oh, oke, saya tahu hotelnya baik. Yang kalau lurus lagi mah mau arah ke Pasar Baru ya? Betul. Oke. Deket ini Pak Yo, deket Akateri ya? Oke, baik, benar itu berarti. ya. Oh, itu tempat hiburan. Hiburan. Terus ada lagi di Sudirman. Di Paramount. Saya pernah dengar cuma nggak tahu lokasinya. Di, Sudirmannya deket apa, Pak? dulu bioskop Paramount, sekarang jadi bank ya. Oh, oke. Sebelum ke arah Pasar Andir berarti ya, sebelah sini ya? Lewat. Oh, lewat Pasar Andir. Lewat. Bukan dekat Sudirman Genboru, bukan? Waduh, sekarang saya lupa ya. Sudah berubah banyak. Tapi dekat-dekat Pasar Daerah Andir situ situ, ya? ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Iyo. Wah, luar biasa. Satu lagi pertanyaannya adalah, oke, ini karena tadi kan dibilang ada 2 andalan dari Grandia, mulai dari Chinese food dan juga pastry-nya. Sebagai orang yang setiap hari melihat pastry yang ada di pastry-nya Grandia, menu pastry Grandia yang paling favorit 3 aja deh Pak, apa aja? Saat ini ya, Saat ini. kita punya menu andalan yang memang jadi core-nya Grandia Hotel. Itu kita punya brownies. Brownies-nya, oke. Punya marmer cake. Marmer cake. Banana cake. Kemudian kita punya molen. Molennya. Nah, mengikuti trendinya Sekarang lagi apa? muncul lagi kromboloni. Kromboloni, itu dia. Kemudian ada milk bun. Oh iya, yang sampai awur-awuran kalau makan tuh karena susunya kemana-mana. Betul. Ada semua di sini ya? Ada. Habis ini saya belanja milk bun. Hanya harus pesan dulu. Oh, ini Karena sold out terus. Jadi harus PO ya. Itu Ya. kontak kemana Pak Yo? Ke IG Grandia aja bisa? Bisa. Oke. Bisa. Silakan cek DM IG-nya Grandia dan order langsung pastry-nya karena favorit banget dan tidak usah diragukan lagi ya. No debat lah kalau orang anak sekarang bilang apa Yo ya. Ya, ya. Menyala kakak katanya begitu ya. Oke, Pak Yo terima kasih udah ngobrol. Ini saya punya sesuatu buat Pak Yo dipakai nanti ya. Ya. Mau dialungin aja aku. Oke, buat Pak Iyo, yeay. Ini dari aku. Ini ukurannya cukup nggak? Ini oversize Pak Iyo, jadi kalau mau badannya bagaimanapun ya buat. Pak Iyo terima kasih ya. Sehat selalu, terima kasih sudah berkenan dikunjungin. Sama-sama. Buat yang mau datang ke Grandia silakan Jalan Ciamplas nomor 82. Follow Instagramnya, acak-acakan. Instagramnya @grandiahotelbandung ya. Silakan. 178.000 per pax untuk iftarnya. Ya, 10 plus 1. Buy 10 get 1 free. Silahkan. Ada yang mau disampaikan nggak? Terutama buat penduduk Kota Bandung. Nah, Saya mewakili keluarga besar Grandia Hotel mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberikan keikhlasan, keridhaan sehingga pahala dan berkah puasa di bulan Ramadan ini
bisa kita terima dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bayo. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Au Mau Tahu, bikin kamu makin tahu.